Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kalian pernah mendengar ungkapan santri harus jongkok atau mencium tangan kiai? Bukankah memang tradisi sebagai bentuk takzim santri ke gurunya? Dan kenapa baru-baru ini muncul kontroversi besar tagar boykot Trans 7? Di video kali ini, kita akan coba bahas asal tradisi, makna, kritiknya, dan juga kronologi viralnya boykot Trans 7. Semua dengan cara ringan tapi tetap informatif. Mari kita mulai. Sejarah singkat pesantren dan peran sosialnya. Dahulu, ketika Islam belum kuat berdiri di Nusantara, pesantren muncul sebagai pusat pengajaran agama, dakwah, serta penggabungan nilai lokal dan keislaman. Para ulama atau kiai merangkap guru, pembimbing sosial, dan tokoh komunitas. Pesantren tak hanya mendidik agama, tapi juga membentuk karakter, solidaritas, dan jaringan sosial lokal. Karena ketergantungan terhadap guru itu tinggi, kehormatan terhadap kiai menjadi bagian mendasar dari budaya pesantren. Misal, ada tradisi cium tangan, ada tradisi menunduk dan berjalan jongkok sebagai adab penghormatan. Nah, tradisi ini adalah ekspresi adab dan penghormatan di pesantren kepada para ulamanya, bukan hanya semata ritual kosong belaka. Jalan jongkok atau menunduk ini juga cara memperlihatkan kerendahan hati seorang santri atau simbol bahwa santri menempatkan diri di hadapan gurunya, bukan menyangga kesombongan diri sendiri di hadapan sang guru. Tapi guys, perlu diketahui juga bahwa praktik itu memang tidak seragam di seluruh pesantren. Soalnya, cara seperti ini biasa dilakukan di pesantren salaf atau pesantren yang usianya sudah tua. Adapun di pesantren-pesantren modern atau pesantren terbuka, tradisi semacam ini memang sudah tidak perlu dipakai. Dan banyak sekali yang hanya cukup dengan salaman biasa tanpa mencium tangan, tidak perlu jongkok atau menunduk di hadapan guru. Karena mendidik di bagian bab kesopan santunan, menghargai yang lebih tua, menghargai ilmu dan guru. Tapi guys, kalau praktik itu dipaksakan atau dipertontonkan ke masyarakat awam yang tidak pernah menempuh pendidikan di pesantren, maka akan menimbulkan reaksi dan pertanyaan publik. Apalagi kalau sampai disalahgunakan atas dasar kepentingan. Beberapa kritik yang sering muncul, ketika penghormatan di dalam pesantren menjadi ketaatan mutlak tanpa adanya ruang pertanyaan, maka santri bisa kehilangan nalar kritisnya dan menjadi ikut-ikutan saja tanpa mengerti alasannya kenapa dia harus menghormati guru-gurunya di pesantren dengan cara seperti itu. Kemudian, bila ada praktik yang tampak seperti tugas mengerjakan pekerjaan rumah tangga secara berlebihan atas nama pendidikan adab, maka orang bisa menilai itu sebagai aspek kekuasaan kultural yang disalahgunakan. Apalagi nih, jika media atau publik hanya melihat potongan adegan, misalnya jongkok saat bagi-bagi susu atau memberikan amplop, lalu mengeneralisasi ke seluruh pesantren yang ada di Nusantara. Padahal, bisa saja itu hanya kasus spesifik atau editing dramatis. Kritik itu biasanya bukan menyasar tradisinya sendiri, melainkan terlihatnya praktik secara berlebihan, penyalahgunaan kekuasaan simbolis atau cara media menggambarkannya tanpa sensitivitas. Baru-baru ini muncul tagar boykot salah satu stasiun TV besar, Trans 7. Peristiwa ini terjadi ketika sebuah episode yang ditayangkan oleh stasiun TV tersebut menyajikan narasi, gambar, dan adegan-adegan yang dianggap mengejek atau merendahkan tradisi pesantren Lirboyo Kediri. Contohnya, kalimat provokatif seperti santrinya minum susu aja kudu jongkok. Kemudian ada juga santri ngasih amplop ke kiai dan dikomentarin bahwa kiai menjadi kaya karena santri. Komentarnya seakan mengimplikasikan bahwa kehidupan pesantren secara umum adalah hierarki yang tidak sehat. Lalu publik merespon cepat dengan adanya tagar boykot Trans 7 yang lagi viral kemarin-kemarin ini. Banyak alumni pesantren, organisasi keagamaan, dan masyarakat yang merasa tradisi dan martabat pesantren lagi diserang. Trans 7 kemudian merespon dengan permohonan maaf resmi, mengakui bahwa produksi mereka lalai dalam sensor dan seleksi konten. Mereka mengatakan bahwa mereka akan belajar agar lebih hati-hati ke depannya.
Dengan adanya kasus ini, harapannya ke depan, media harus bisa lebih peka dan bertanggung jawab ketika meliput institusi keagamaan dan budaya. Misal, potongan dramatis tanpa konteks yang jelas itu bisa memicu salah tafsir. Dan komunitas pesantren dan masyarakat bisa terus mendorong dialog, misal memberi ruang kritik dan penjelasan dari dalam pesantren agar masyarakat awam juga bisa tahu dan praktik adab tetap bermakna positif di tengah masyarakat, bukan beban simbolis. Kita juga sebagai penonton atau konsumen media juga perlu membangun kesadaran. Kalau nonton tayangan ya harus pinter lah, dicek konteksnya, hoax atau tidak langsung percaya dengan potongan headline atau klip viral, dan mencari sumbernya secara langsung, secara utuh. Jadi gitu guys ya. Apa yang sudah menjadi tradisi di pesantren itu punya akar budaya dan religius yang mendalam. Tapi semua tradisi itu perlu dijaga agar tidak disalahgunakan, baik oleh institusi internal maupun media massa. Kasus tagar boikot Trans 7 mengingatkan kita bahwa simbol keagamaan sangatlah sensitif dan cara media menyajikannya bisa memicu reaksi yang besar. Semoga video ini membantu kita memahami akar masalah dan bagaimana menjalankan dialog yang sehat. Kita hanya bisa mendoakan semoga pesantren dan stasiun TV bisa berdamai dengan sehat, dan semoga keluarga pesantren mau memaafkan. Semoga Indonesia kita tetap rukun dan menjaga kesatuan. Sekian dari Gifaris Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.